Oke, halo teman-teman dari investor, selamat datang di Channel Saham di Asa Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu, udah ganti hari, cuman ini adalah konten Selasa ya, market hari Selasa 4 Juli 2023. Cuman mohon maaf, ini saya baru bisa bikin konten jam 2 pagi, jadi udah ganti tanggal 5, tapi ini adalah video 4 market 4 Juli 2023 atau hari Selasa tadi. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengenal IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cara 3 klik link sosial base deskripsi. Teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman ada pertanyaan atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via di Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau sudah ada waktu. Lanjut, jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, komen, share, subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari Cuan Saham, Senin sampai Jumat harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, kita langsung masuk ke transaksi di mana hari ini transaksinya 7,9 T, cukup sepi dengan pergerakan asing hari ini net sell lagi 125,5 miliar. 50-50. Di pasar regulernya 62M, di pasar negonya 63M. Dan kita langsung masuk aja ke saham-saham yang dibeli asing hari ini. Yang pertama itu ada BRIS, nanti kita bahas 60M, KLPF 48 miliar, Arto 25 miliar, Indosat 25 miliar, CPIN 13 miliar, S Hardware 11 miliar, ICBP 11 miliar, Alfamart 10 miliar, MAPI 8 miliar, Unity Tractor 6 miliar, Bumi 6 miliar, Buka 6 miliar, HIL 4 miliar, Akra 4 miliar, Film 4 miliar, Pakuwon 4 miliar, BRMS 3 miliar, Silo 3 miliar, Mitratel 2 miliar, NSSS 2 miliar, PPTN 1 miliar, Adero 1 miliar, Ultrajaya 700 juta, dan Sido Muncul 500 juta. Kita masuk ke saham-saham jualan asing. Ada Bank Mandiri 156,4 miliar, BBRI 88,1 miliar, BBNI 58,8 miliar, BBCA 40,2 miliar, BTPS 26 miliar, GGRM 18 miliar, INDF 16 miliar, INTP 15 miliar, NCKL 8 miliar, Tower 8 miliar, SMGR 7 miliar, MAPA 6 miliar, Inco 6 miliar, Telkom 3 miliar, ITMG 3 miliar, NISP 3 miliar, MBMA 2 miliar, Antam 2 miliar, JSMR 1 miliar, LPPF 400 juta, dan CTRA 100 juta. Oke, kita langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG, melanjutkan view kemarin ya, dimana kemarin IHSG kejedot resist, dan kalau kita lihat hari ini sih belum clear breakout ya. Saya pengen hapus deh, udah lama viewnya nggak berubah karena kita juga nggak kemana-mana. Tapi kalau kita perhatikan ya, ada potensi kita ini masuk ke structure sideways lagi karena kita baru aja reject dari same high seperti itu. Kita punya sideways di view besar, kita punya sideways di view kecil juga. Dan saya rasa area ini sekarang bisa digunakan patokan ya, dimana resist 6.720 dan support di 6.620. Tinggal kita lihat aja apakah dia berhasil breakout atau dia bakalan breakdown. Karena ketika pergerakan sideways ya, krusialnya adalah di area konfirmasi, baik itu breakout resist maupun breakout support seperti itu. Jadi ya, karena sekarang baru di resist, ada potensi breakout dan ada potensi retracement. Kalau baru mau entry jelas kurang bagus. Tapi kan kita nggak trade di IHSG, jadi kita sesuaikan aja dengan saham-sahamnya. Yang jelas kalau market berhasil breakout dari 6720 saya rasa bakalan cakep. Tapi kalau gagal break, ada potensi untuk retracement terlebih dahulu seperti itu. Kalau misalkan breakout, nextnya sekitar 6740. Sedangkan kalau misalkan dia koreksi sampai 6620 dan jebol, next supportnya di 6586. Kalau kita perhatikan juga IHSG ini sudah bertahun-tahun kurang menarik pergerakannya karena market cenderung sideways. Cuman kalau teman-teman berhasil pilih saham-saham yang tepat, harusnya sih Porto tetap perform karena sektor-sektor yang bagus tetap ada jalan. Memang ada sektor-sektor yang kena rebalancing ya, kayak misalkan Bank Digital tahun 2021 sampai sekarang juga dan lain sebagainya. Tinggal pinter-pinter kita mengatur portofolionya. Dan yang penting sama, gunakan area tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Oke, kita lihat masih reject dari MA50, artinya masih nurut sama tren downtrend menengahnya. Ya, batasi resiko aja. Itu untuk IHSG, kita akan langsung masuk berapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja. BTPS masih on track, belum pengen saya bahas. Saya pengen bahas Tower aja deh. Yang hari ini kalau saya lihat sih sudah berhasil breakout.
Oke, kita bahas di mana hari ini Tower berhasil naik. Dia naik 2,38%, candlenya belum terlalu solid dan volumenya sih terlihat bagus kalau menurut saya. Salah satu menu swing di grup cuan-cuan saham yang masih on track sampai sekarang, dan terakhir view-nya adalah dia menggunakan apa ini namanya? Symmetrical triangle seperti itu. Kemarin yang agak aneh memang candle kemarin ya, turunnya lumayan tapi rejectnya kuat, dan kalau kita lihat hari ini akhirnya sudah berhasil breakout kalau saya rasa ya, seperti itu. Nah, untuk target kenaikan sendiri kita bisa gunakan banyak pattern, misalkan pakai cup handle di sini, maka target kenaikannya dari tower ini bisa ke sekitar sini. Itu area 1260 kalau tower menguat seperti itu. Tapi kalau misalkan kita pakai bullish pennant continuation ya targetnya ke sekitar sini juga. Sekitar 1200 up. Jadi ya so far ada upside yang bagus dari tower dengan support terdekat area 1045 sampai 1050 seperti itu. Itu pada struktur kecil. Kalau kita zoom out untuk melihat view yang lebih besar, kita perhatikan apakah tower ini sudah berhasil breakout dari downtrend line-nya, dan ternyata masih belum berhasil. Kalau kita lihat juga sekarang sedang di persimpangan jalan ya, makanya ada reject juga. Jadi ini masih belum clear breakout, perlu berhati-hati karena kalau gagal breakout, seremnya worst case scenario dia swing low, bahkan membentuk lower low seperti itu. Amannya kalau misalkan baru mau entry, tunggu dia breakout downtrend line dulu aja sekalian. Tapi kalau misalkan dia koreksi, jaga TS aja bagi yang punya barang. Kita lihat dalamnya, ternyata akumulasinya ke belakang cakep banget power ini ya. Sejak bulan Agustus 2022 sampai sekarang terlihat pada movementnya bagus. Hari ini pun juga masih terjadi transaksi. So far kalau kita lihat data tambahan yaitu dari analisa transaksinya masih bagus. Tinggal kita perhatikan price actionnya apakah berhasil lewat atau enggak. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk tower saya lanjutkan, saya pengen coba cek. Kita masuk ke yang dibeli asing langsung. Saya bahas Breeze ya, yang kemarin sempat melemah tapi ini sudah menguat lagi. Melemahnya ketika kemarin kena hack ya, dan sekarang sudah cakep lagi kalau kita lihat dari volumenya. Oke, hari ini Breeze naik, dia naik 5,9%, candlenya bagus dan volumenya pun juga bagus seperti itu. Nah, terakhir Breeze bottom di 1100, menguat sampai 1440, inverted head and shoulder naik sampai 1700, melemah lagi dan menguat sampai 1800. Yang terakhir di 1800 sempat ada pelemahan sampai 1530 ya. Cuman memang dia belum breakdown structure ya. Di sini ada low yang belum dia jebol. Akhirnya dia rebound membentuk higher low dan sekarang sudah terlihat adanya higher high lagi. Nah, kalau kita pakai view yang paling kecil, Breeze ini berpotensi membentuk yang namanya bullish flag pattern continuation dengan target kenaikan itu ada di sini. Walaupun tidak terlalu rapih ya. Cuman kalau dilihat-lihat masih bisa lah ini bullish flag sekitar 1900-an seperti itu. Itu kalau pakai view paling kecil. Tapi kalau misalkan pakai view yang paling besar, barangkali Breeze mau membentuk yang namanya ascending triangle. Nah, kira-kira seperti ini. Body sih harusnya nggak boleh ditabrak ya. Jadi kita tariknya di sini. Dan ya intinya kalau misalkan Breeze sampai berhasil breakout area 1820 itu bakal cakep banget karena dia punya higher high seperti itu. Kalau gagal break biarkan dia retracement dulu, entry di sekitar 1650 supportnya. Tapi kalau berhasil breakout biarkan profitnya terus berjalan seperti itu. Let profit run. Nah, kalau misalkan kita pakai view yang lain ya, kita menggunakan structure besarnya, dimana ini kembali ke plan awal, view falling wedge, maka targetnya masih sama. Breeze ada di sekitar 2400. Cuman untuk sekarang tantangannya adalah breakout 1820 dulu. Kalau berhasil break high yang di sana minimal 2000 harusnya kena sih. 1900 sampai 2000 lah itu kena, baru next resistnya di 2400. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kita lihat dalamnya, price action bagus, transaksinya pun juga tidak ada masalah sama sekali. Akumnya terang-terangan sampai hari ini, asingnya juga cakep, tinggal ikuti price action aja. Dan jangan lupa selalu batasi resiko. Arto Happy Cuan masih on track dengan pembahasan terakhir ya, nggak pengen saya update dulu. Saya pengen coba cek view-nya Esadware. Ini kemarin sempat rame, cuman hari ini dia mulai melemah. Kita bahas. Oke. Esadware hari ini turun, dia turun 2,24%, candlenya tidak terlalu solid, tapi volumenya gede banget. Wah, ini indikasi nggak enak ini. X-date besok, yaudah cocok sih hari ini X-date. Volume buangannya besar banget. Tapi transaksinya bagus.
Oke, nggak jadi jelek sih ini. Tapi 50-50 sih ini. Ini banyak retailnya juga. Top 3-nya bagus, tapi yang ngekor banyak juga yang ambil dividen retail-retailan. Tapi kalau kita track ke belakang masih cakep harusnya akumulasinya. Oke, kita bahas Esadware di mana terakhir dia naik sampai 700, melemah sampai 600 dan kembali menguat sampai 700. Kalau kita perhatikan ya, sebenarnya banyak saham yang bentuknya kayak gini dan saya rasa sih ini ujungnya sama, yaitu Esadware sedang konsolidasi membentuk pattern continuation ascending triangle seperti itu. Tapi itu syaratnya adalah dia tidak boleh jebol dari 605. Nah, untuk saat ini baru yang pertama ya. Ini kan satu, nah ini dia butuh 2 kali dan yang ketiga. Tapi kalau kita lihat pun juga Arto nggak sampai 3 kali, 2 kali doang dia udah breakout. Yang jelas untuk saat ini si Esadware ini tidak jelek selama dia tidak jebol 600. Kalau misalkan teman-teman punya average di bawah 600, tinggal pasang TS aja di bawah 600. Tapi kalau average-nya di atas 600 harus SL ketat atau TS ketat karena dia baru aja reject dan gagal breakout dari resistennya. Yang jelas untuk sekarang perhatikan 600 saja, selama tidak jebol harusnya oke. Price action jangka pendek bagus, ini juga moving average-nya cakep, tren jangka pendeknya ditambah dengan transaksi yang cakep juga. So far so good, buy what to buy-nya, tinggal ikuti price action untuk entry dan exit-nya. Dan yang penting sama selalu batasi resiko. Itu untuk Esadware, saya lanjutkan, kita cari yang ada spread lagi. Saya pengen coba cek si kita masuk ke yang merah-merah. Siapa tahu ada yang menarik untuk dibahas. Goto deh kita bahas. Walaupun pergerakannya belum signifikan ya, cuman entah kenapa saya pengen bahas aja. Oke, hari ini Goto turun lagi, dia turun 2,68%. Candlenya cukup solid, volumenya pun juga masih sudah mulai mengecil. Ini juga mirip sama kayak saham lain ya, ketika dia higher high, most likely disertai dengan bearish divergence pada histogram ya, kalau yang ini. Dan ada potensi dia ke area supportnya, yaitu di sekitar 104. Sebenarnya bagusnya adalah ini bentar lagi nyampe ya, karena udah 109, tinggal 5 tick lagi dia kena 104 dan ada potensi kuat untuk Goto rebound seperti itu. Kalau kita coba agak imajinatif ya, ini bisa aja inverted head and shoulder, di mana ini shoulder kiri head, lalu ini calon shoulder kanan besarnya. Tapi ya memang tidak terlalu rapih. Yang jelas untuk sekarang kalau kita pakai structure, selama tidak jebol yang 103, Goto ini masih bagus dan bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness di dekat-dekat 105 sampai 104 seperti itu. Mainan divergent ya, dan spek untuk dia rebound. Yang jelas itu untuk sekarang perhatikan dulu aja 100 dari 105 sampai 104, 103 support dari Goto, dan selama nggak jebol 103 itu menarik untuk buy on weakness seperti itu. Kita lihat dalamnya. Buy transaksi memang kurang enak, tapi selalu saya pesankan untuk Goto ini lebih baik ikuti price action aja karena dia terlalu liquid dan most likely nggak bisa clean buy maupun clean sell. Dan yang penting sama selalu batasi resiko. Kita masuk ke yang hijau-hijau. Saya pengen bahas BBKP aja lah ya. GJTL rame sebenarnya, tapi entah kenapa saya belum pengen bahas. Itu masih on track juga dengan bigger view-nya. Saya pengen bahas BBKP aja yang hari ini baru berhasil breakout. Oke. Hari ini BBKP berhasil menguat, dia naik 5,8%, candlenya bagus, volumenya pun juga sangat bagus. Terakhir BBKP bottom, dia sampai ke 92, menguat sampai 107, retracement di support 101 dan sekarang berhasil higher high lagi. Kalau kita pakai setup chart pattern ya, saya melihat ada potensi falling wedge dengan target itu ada di sekitar 118 sampai 127 seperti itu, yaitu di area pullbacknya untuk saat ini selama belum ada konfirmasi seperti itu. Cuman untuk sebelum menuju ke sana jelas banyak resist yang perlu dilalui ya. Ini di 113 ini besok bakalan ada resist, lalu nextnya pun juga 116 sampai 118 juga bakalan ada resist.
Seperti itu. Jadi memang ada target ke 118 sampai 127, tapi untuk konfirmasi menuju ke sana perlu dipastikan oleh market. Kalau kita lihat ini asumsikan sebagai pattern continuation, maka target kenaikannya itu adalah di area 118 juga. Tinggal kita lihat apakah dia berhasil meraih target atau tidak. Kalau misalkan satu kali tembak dia kena 118, most likely bakalan retracement terlebih dahulu. Tapi sebelum menuju ke sana banyak resistance yang perlu diuji di 113 dan ya 113 doang sih. Untuk support saat ini masih di 105 sampai 101. Itu selama nggak jebol yang 101, BBKP arahnya masih bagus. Kalau dilihat dari price action dan volumenya sih harusnya cakep, valid breakoutnya hari ini. Kita lihat dalam transaksinya, price action bagus, auto bagus juga untuk transaksi hari ini. Terjadi akumulasi beberapa waktu ke belakang, tren jangka menengahnya juga menuju golden cross dan ya cukup menarik. Yang penting batasi resiko aja. Oke, itu dulu mungkin untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kurang dari saya. Mohon maaf juga uploadnya ini bakalan malam. Semoga masih bisa dimanfaatkan sebelum market pagi. Sekian dari saya. Support terus dengan saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support konten gratis tapi sangat berarti buat konten kreator seperti ini. Sekian dari saya dan salam cuan.